Sesungguhnya hati penduduk surga itu hati mereka sebagaimana hati selayak burung. Inilah yang menjadikan kita patut merenung ketika mendengarkan hadis ini. Kenapa kita merenung? Karena kita memiliki sebuah tujuan yang sama. Kita ingin sekali menjadi penduduk surga. Dan Nabi mengatakan bahwasanya kalau kita ingin menjadi penduduk surga, berarti hati kita harus diserupakan sebagaimana hatinya burung. Pertanyaan kita, apa keistimewaan hatinya burung? Sampai Nabi memisalkan dan sampai Nabi menyerupakan bahwasanya penduduk surga itu hatinya mereka sebagaimana hatinya burung. Maka para ulama memberikan penjelasan atas hadis yang disampaikan dalam riwayat Bukhari ini ketika mereka mengatakan sesungguhnya Rasulullah menyerupakan hatinya penduduk surga dengan hatinya burung karena 3 kemiripan. Kemiripan yang pertama bahwasanya hati burung itu adalah hati yang lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahum waqsilhum bil ma'i wasalsi wal barat wa nakihim minal khadaya kama yunaka sabul abyad afilhum khairan min darihim wa azwajan khairan min azwajihim wa ahlan khairan min ahlihim wa adkhilhumul jannah wa'idhum min adabin finnar wa adkhilhumul jannah wa'idhum min adabin finnar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i Allahumma inna na'udzubika min al-judami wal barrasi wal jununi wa sayyi'il asqam. Allahumma inna hadzal marjundun min junudik tusibu bihi man tasha fasrifu anna wa an buyutina wa azwajina wa ahalina wa li jami'ina wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin insyaallah. Sebelum kita membahas tentang kajian kita, sebelum kita membahas kajian kita yaitu adalah kajian At-Tadhkirah, tentunya saya ingin menyampaikan muqaddimah. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam salah satu riwayat yang sahih. Rasulullah mengatakan tadkhulu aqwamun afidatuhum afidatu mislat qayy. Rasulullah SAW menyampaikan pada salah satu riwayat yang sahih bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya ada kaum-kaum yang mereka itu akan menjadi penduduk surga ketika hati mereka sebagaimana hatiku. Jadi kalau kita melihat pada konteks hadis ini, kita akan menjumpai bahwasanya penduduk surga itu hati mereka memiliki karakteristik. Penduduk surga itu memiliki spesifik di dalam hati mereka. Apa karakteristik yang ada di dalam hati mereka sampai mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Maka Rasulullah mengatakan misla afidatit tayr. Sesungguhnya hati penduduk surga itu hati mereka sebagaimana hati selayak burung. Inilah yang menjadikan kita patut merenung ketika mendengarkan hadis ini. Kenapa kita merenung? Karena kita memiliki sebuah tujuan yang sama. Kita ingin sekali menjadi penduduk surga. Dan Nabi mengatakan bahwasanya kalau kita ingin menjadi penduduk surga, berarti hati kita harus diserupakan sebagaimana hatinya burung. Pertanyaan kita, apa keistimewaan hatinya burung? Sampai Nabi memisalkan dan sampai Nabi menyerupakan bahwasanya penduduk surga itu hatinya mereka sebagaimana hatinya burung. Maka para ulama memberikan penjelasan atas hadis yang disampaikan dalam riwayat Bukhari ini ketika mereka mengatakan sesungguhnya Rasulullah menyerupakan hatinya penduduk surga dengan hatinya burung karena 3 kemiripan. Kemiripan yang pertama bahwasanya hati burung itu adalah hati yang lembut. Makanya ketika seseorang itu ingin menjadi salah satu penduduk surga, maka hatinya harus lembut. Hati mereka adalah hati yang lembut, mereka tidak suka kasar, mereka tidak suka ketus, mereka tidak gampang melaknat, mereka tidak gampang menghujat. Mereka senantiasa mampu untuk memaafkan orang yang berbuat salah. Inilah salah satu di antara kelembutan hati. Sebagaimana itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Hati penduduk surga itu hatinya adalah hati sebagaimana burung. Makanya wajar kalau kemudian Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya penduduk surga yang diharamkan dari neraka itu memiliki sifat hayyin, layyin, qarib, sahlin, yang mana 4 perkara hayyin, layyin, qarib, dan sahlin ini sebenarnya adalah hati yang lembut pula, hati yang familiar, hati yang mudah untuk memaafkan, hati yang mudah untuk empati,
inilah yang disebut dengan hati penduduk surga yang pertama. Kemudian yang kedua, hati penduduk surga itu diserupakan oleh Rasulullah sebagaimana hati burung di dalam tawakal. Artinya bahwasanya tawakalnya burung itu luar biasa. Dia pergi pagi, kemudian dalam kondisi kosong, kemudian pulang di waktu sore dalam kondisi penuh perutnya. Dan dia tidak pernah gusar, dia tidak pernah merasa khawatir terhadap rezeki yang akan didapatkan besok. Dia fokus dengan apa yang dia dapatkan pada hari itu. Ketika di waktu pagi dia tidak pernah merasa cemas berlebihan. Perginya dalam kondisi kosong, tetapi sorenya pulang dalam kondisi penuh lambungnya dan bisa beristirahat. Makanya Rasulullah menyerupakan penduduk surga itu hatinya sebagaimana hati burung. Boleh terjadi krisis, tetapi hati kita tidak boleh cemas bahwasanya Allah telah menentukan rezeki kita. Selama kita berusaha untuk melakukan ikhtiar, pasti Allah tidak akan pernah meninggalkan makhluknya, kecuali Allah ketika menciptakan pasti Allah pula yang cukup. Maka inilah yang disebut dengan hati burung. Kalau dia memiliki rasa tawakal dan apapun kondisi yang sedang terjadi, tidak pernah merasa gusar. Karena dia tahu bahwasanya Allah telah menjamin kehidupan dunianya dan tidak merasa dia khawatir. Dia akan berikhtiar selama dia meyakini bahwasanya rezeki itu akan datang. Yang ketiga, Rasulullah SAW itu menyerupakan penduduk surga sebagaimana hati burung. Yaitu yang ketiga, karena sesungguhnya burung itu memiliki hati yang takut kepada Allah. Burung itu kan memiliki rasa takut. Makanya burung dimanapun dia berkerumun, ketika makan apa yang ada di bumi, kita gerakkan tangan, maka dia langsung terbang. Itulah kondisi burung yang takut. Makanya hatinya penduduk surga itu hatinya takut kepada Allah, bahwasanya dia selalu takut kepada Allah dan mendekat kepada Allah dengan ketakutan yang dia miliki. Tentunya kita harus paham, takut itu ada dua. Ada takut yang datang dari nafsu, ada takut yang datang dari hawa nafsu saja. Takut yang menjadikan seseorang tidak merubah kebaikan apapun pada hidupnya. Dia takut sama Allah, tapi takutnya itu karena hawa nafsu. Dia takut, tetapi tidak bisa mendorong dia untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan keburukan, hanya takut. Ada takut yang kedua, takut yang muncul dari keimanan. Takut yang muncul dari keimanan itu takut yang justru semakin takut kepada Allah, semakin dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penduduk surga itu hatinya mereka penuh dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadikan kita mengetahui betul. Berarti kita harus betul-betul paham. Berarti kita ini ketika kita ingin mendapatkan surga pada perjalanan akhir kita, menapak pada kehidupan dunia dan kehidupan matinya kita, kalau kita ingin menjadi penduduk surga, perhatikan tiga. Lembutkanlah hatimu, bersandarlah kepada Allah dalam urusan duniamu, dan yang ketiga, pastikan bahwasanya kamu memiliki rasa takut yang besar kepada Allah. Nah, ini yang kita harus paham. Karena kita mengetahui dari hadis riwayat Bukhari ini bahwasanya hatinya penduduk surga itu adalah hati yang takut. Inilah salah satu di antara korelasi kita kenapa kita mempelajari kitab At-Tadhkirah li ahwalil mauta wa umuril akhirah. Karena kitab ini akan meracik setiap ilmu yang datang dari Allah dan setiap ilmu yang datang dari Nabi, supaya kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena membicarakan kematian itu merupakan sesuatu yang mampu menghidupkan hati. Dan kita ingin sekali hati kita hidup. Dan yang menghidupkan hati kita adalah ketika kita membicarakan tentang kehidupan di bawah tanah. Yang akan menjadikan hati kita hidup adalah membicarakan tentang apa yang akan menimpa kita ketika kita di padang mahsyar. Dan inilah yang menjadikan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah. Kitab ini akan mengajak kita dan kitab ini akan mengarahkan kita supaya kita memiliki rasa ketakutan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita membicarakan tentang sesuatu yang pasti, yaitu adalah kematian. Sering sekali saya mengatakan, bisa jadi kita tidak berjodoh dengan fulan, bisa jadi kita tidak berjodoh dengan fulana, bisa jadi kita tidak berjodoh dengan rumah yang kita inginkan, dan bisa jadi kita tidak berjodoh dengan jabatan yang kita harapkan. Tapi yang pasti kita akan berjodoh dengan kematian. Dan inilah yang menjadikan kita memahami kematian itu hanyalah angka urut
dari nomor yang telah ditetapkan oleh Allah kepada masing-masing dari kita. Dan sesungguhnya giliran kita sesuai dengan angka urut yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Hari ini kita mendengar fulan meninggal, dan akan datang satu hari kita pun akan menjadi pusat berita ketika kita disampaikan dalam kondisi setelah wafat dan telah meninggal dunia. Makanya ada perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat bagus. Umar bin Khattab mengatakan ketika ada salah satu sahabat beliau yang meninggal dunia, maka Umar bin Khattab berkata, sami'tu fulanan mata, wa sayati yaumun mata Umar. Umar bin Khattab ketika pernah mendengar sahabatnya meninggal dunia, beliau menyampaikan sebuah kalimat emas yang datang dari hatinya. Beliau berkata, hari ini aku telah mendengar fulan meninggal, hari ini aku mendengar fulan meninggal, hari ini aku sering sekali mendengar fulan meninggal, dan akan datang satu hari disiarkan berita Umar pun meninggal dunia. Dan itu adalah sebuah renungan untuk kita, bahwasanya hari ini kita telah lalu lalang mendapatkan berita fulan meninggal, fulan masuk rumah sakit, fulan masuk ICU, fulan sakit ini, fulan meninggal, dan itu sering sekali hadir pada feed kita, hadir pada grup WA kita, hadir pada tangan kita ketika membuka sosial media kita. Dan itu adalah peringatan dari Allah. Sesungguhnya kematian itu adalah angka deret yang pastinya kita tinggal menunggu urutan yang Allah tetapkan untuk kita, supaya kita berpindah kepada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan barzakh. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan dalam kehidupan barzakh dan kehidupan akhirat kita. Kita kemudian akan membahas pada kesempatan hari ini halaman 285, yaitu adalah cara berlindung dari adab dan fitnah kubur. Bagi yang memiliki kitab, silahkan buka kitabnya halaman 285. Kitab ini, pembahasan ini membahas tentang bagaimana adab kubur itu merupakan sebuah perkara yang kita harus betul-betul berlindung darinya. Bab ini juga mengarahkan kepada kita sebuah penebalan, sebuah poin, penebalan sebuah tema, bahwasanya yang penting bagi kita bukan hanya berlindung dari adab neraka, tetapi memastikan bahwasanya kita mampu selamat dari adab kubur itu penting. Makanya banyak sekali doa perlindungan dari adab neraka selalu bergandengan dengan adab kubur, karena pada dasarnya itu dua perkara yang berat, yang sejatinya seorang mukmin itu harusnya selamat dari dua perkara itu. Sebelum kita membahas tentang bagaimana doa yang kita harus lakukan ketika sebelum salam, yang berkaitan tentang harapan kita supaya kita berlindung dari adab kubur sebelum kita salam pada sholat kita bahas dulu dalilnya. Sebagaimana dalilnya dari Nasai, dalil ini juga pula disampaikan di dalam riwayat Muslim. Kalau di dalam beberapa hadisnya itu ada juga dalam riwayat Muslim, yaitu adalah ketika Ibunda Aisyah pernah didatangi dua wanita. Jadi Bunda Aisyah itu pernah didatangi dua wanita. Lalu dua wanita ini adalah dua wanita Yahudi. Lalu mengabarkan kepada Bunda Aisyah bahwasanya manusia itu nanti juga akan merasakan adab kubur di dalam kematiannya. Karena Ibunda Aisyah itu mengetahui bahwasanya yang mengucapkan itu adalah seorang wanita Yahudi, maka Ibunda Aisyah itu karihat, ya, antasma lahuma. Maka Ibunda Aisyah nggak suka mendengar dua wanita Yahudi itu bicara tentang masalah adab kubur. Maka pada saat ketika dua wanita itu merasa bahwasanya Ibunda Aisyah itu tidak terlalu ridho dengan ucapan mereka, mereka pamit. Ketika mereka pamit, berpapasan dengan Nabi. Ketika berpapasan dengan Nabi, maka Rasulullah bertanya sama Ibunda Aisyah, apa yang dikatakan sama dua wanita Yahudi barusan? Iya ya Rasulullah, mereka berkata bahwasanya manusia itu akan diadab di dalam kuburnya. Lalu kemudian Nabi mengabarkan kepada Ibunda Aisyah bahwasanya betul yang dikatakan oleh dua wanita Yahudi, bahwasanya manusia nanti akan mendapatkan adab kubur karena amal-amal tertentu.